Oke, perkenalkan nama saya Ales Daniel, biasa dipanggil Ales. Di sini saya akan menjelaskan mengenai finite volume method yang digunakan untuk difusi, dan saya akan juga menunjukkan beberapa contoh soal. Ada 2 contoh soal yang kemudian saya kaitkan melalui software, yaitu bernama OpenModelica. Jadi ini adalah software untuk permodelan dan nantinya akan mempermudah untuk perhitungan yang nantinya dikaitkan dengan beberapa rumus tertentu. Ya, jadi sebelum saya jelaskan beberapa contoh soal, saya akan jelaskan teori dasarnya dulu. Jadi ini sebenarnya merupakan dari persamaan untuk transport equation. Oke, jadi ini pada dasarnya merupakan persamaan energi. Nah, persamaan energi ini kemudian dikembangkan untuk mengetahui fenomena difusi dengan mengganti salah satu variabel, yaitu V. Di sini sebenarnya bisa diganti juga menggunakan I atau internal energy, tapi di sini karena digunakan untuk untuk fenomena difusi, di mana nanti akan ada fenomena transport sesuatu, jadi menggunakan V atau biasa juga disebut sebagai fluid diffusion property. Nah, di sini persamaannya itu merupakan tingkat laju peningkatan dari V dari si elemen fluida tertentu ditambah jumlah peningkatan dari aliran si V tersebut yang keluar dari si elemen fluida. Dan nilai kedua ini sama dengan laju peningkatan difusi properti tersebut diakibatkan oleh difusi, kemudian ditambah dengan peningkatan dari nilai V akibat dari si sumbernya. Jadi sumber dari difusi ini bisa bermacam-macam, misalkan dari momentum aliran atau apapun itu, atau dari internal energi dari si benda tersebut, seperti itu. Jadi ini bisa beragam macam. Nah, karena difusi ini kita akan fokuskan pada material atau benda tertentu, sebuah benda padat, dan juga di sini kita tidak memperhitungkan adanya konveksi, kemudian tidak menghitung adanya perubahan properti terhadap waktu. Jadi kita mengabaikan kedua hal tersebut. Jadi dari rumus yang pertama ini ada perubahan massa jenis dan juga si properti ini terhadap waktu, dan juga di sini dikatakan ada kecepatannya juga terhadap sumbu X. Nah, itu kita asumsikan tidak ada. Jadi semua itu diasumsikan sebagai 0. Jadi di sini hanya dihitung laju peningkatan si propertinya ini diakibatkan karena difusi, ditambah dengan peningkatannya itu dikarenakan source tertentu. Jadi hanya dua hal tersebut saja. Nah, di sini dikatakan ada gamma, yaitu ada diffusion coefficient. Kemudian S itu sebagai source term, atau sumbernya yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dari persamaan yang sudah ada di awal tadi, itu kemudian diintegrasikan melalui control volume tertentu. Jadi, ya ini nantinya untuk finite volume method itu akan dibagi menjadi 3 tahap. Ada tahap grid, pembuatan grid untuk titik-titik yang ingin kita ketahui. Kemudian ada discretization. Discretization ini adalah untuk memperkirakan perhitungan-perhitungan di titik-titik tertentu. Kemudian yang terakhir adalah solution. Solution itu adalah hasil perhitungan dari grid, kemudian untuk yang diskretisasinya itu, lalu untuk solusinya. Begitu. Jadi, ya, dari persamaan ini, itu kemudian akan diturunkan sebagai berikut. Jadi, untuk pembuatan grid-nya ini, itu nantinya akan dibagi menjadi titik west dan juga titik east.
Di sini titik pusatnya itu adalah P, atau ya kita anggap saja P ini pointnya. Jadi untuk mengetahui titik west dan titik east, terutama untuk diffusionnya pada control volume tertentu, itu nanti kita harus mengetahui dulu diffusion pada titik west yang di luar dari area control volume ditambah dengan titik point dibagi 2. Jadi ini semacam teknik interpolasi lah antara titik satu dengan titik yang lainnya lalu dibagi 2. Nah, kemudian ini juga berlaku untuk yang east, dan di sini akan terbentuklah persamaannya sebagai berikut. Seperti ini. Jadi nanti propertinya juga akan mengalami hal yang sama, yaitu adalah pengurangan dari titik yang kanan dikurang titik yang kiri. Jadi ini kalau misalkan kita menghitungnya dari titik kiri yang ke kanan, itu nanti titik yang kanan akan selalu dikurangi dengan yang kirinya. Oke. Jadi nantinya itu akan dibagi pada jarak tertentu. Nah, ini jaraknya itu antara kedua titik tersebut ya. Kemudian ini akan dilanjutkan untuk penurunan, dan tibalah pada penurunan rumus sebagai berikut. Di sini itu akan dipermudah bentuknya atau dibentuk menjadi lebih sederhana dengan istilah-istilah sebagai berikut. Ada AP, AW, AE, dan ada juga SU. Ini adalah source-nya. Jadi ini adalah titik-titiknya untuk dasar-dasarnya. Tapi di sini source U-nya ini itu ditentukan berdasarkan kasus-kasus tertentu. Misalkan di source U-nya itu diketahui ada temperatur tertentu atau mungkin ada fenomena-fenomena tertentu, itu tergantung dari kasus-kasus yang akan kita analisa, seperti itu. Jadi nanti besar SU ini dan juga SP itu nanti akan mempengaruhi persamaan-persamaan yang lainnya, terutama di titik-titik di mana ada source tambahan pada fenomena ini. Dan khususnya fenomena yang akan kita bahas ini adalah mengenai fenomena difusi di sebuah batang tertentu, ya. Oke, selanjutnya akan lanjut mengenai contoh soal. Jadi yang pertama ini adalah mengenai fenomena konduksi dari sebuah batang dengan jarak 2 cm. Di sini memiliki thermal conductivity 0,5 watt per meter Kelvin dengan heat generation sebesar 1000 kW per meter kubik, dan juga kedua bidang tersebut itu terbagi menjadi 2 temperatur yang berbeda. Pertama ada 100 derajat Celcius dan yang kedua adalah 200 derajat Celcius. Di sini juga diketahui bahwa persamaan yang sudah terbentuk ini adalah persamaan konduksi, ya, persamaan konduksi. Dan untuk mengetahuinya itu kita akan menggunakan grid-nya dulu, atau ya biasa kita sebut grid generation. Jadi kita bagi dulu pertama-tama menjadi asumsinya 5 titik ya. Ini ada titik 1, 2, 3, 4, 5. Sebenarnya pembentukan titik ini bisa bermacam-macam, tapi pada kasus ini akan menggunakan 5 titik. Dan antar titiknya ini atau antar nodes-nya ini adalah 0,004 meter. Dengan area antar bidangnya itu adalah sebesar 1 meter kuadrat, ya. Di sini sudah diketahui dari boundary nodes-nya dari titik node 1, 2, 3, 4 sampai 5, ya. Di sini diketahui bahwa besar A west dan juga A east ini ya dia didapatkan besarnya 0. Kenapa begitu? Karena ya memang tidak mengalami konduksi apapun di titik-titik seperti itu. Karena ya itu memang diasumsikan sebagai titik awal dan akhirnya. Dan dia tidak berhimpitan dengan bidang yang lainnya. Jadi diasumsikan sebagai 0 seperti itu. Nah, di sini juga ada source yang berbeda. Untuk yang titik A itu memiliki temperatur A, dan ya titik B ini juga ada temperatur B ini. Jadi source di sini untuk nodes 1 dan 5 ini tentu akan berbeda dengan boundary nodes 2, 3, 4. Karena di sini sudah diketahui ada sumber-sumber tertentu, dan sumber di sini adalah adanya panas yang sudah ditetapkan
dan nilainya itu kan fix seperti itu. Oke, untuk pengerjaannya adalah sebagai berikut. Jadi dari rumus-rumus ini nantinya akan dilakukan coding sebagai berikut dengan thermoconductivity sekian, heat generation sekian, dan seterusnya. Dan di sini kita menetapkan besar titiknya itu adalah 5, jumlah kontrol volumenya, dan dihitung T awalnya itu dari 0. Tapi sudah ditetapkan bahwa ini T yang akan kita gunakan untuk temperaturnya itu adalah 100 sampai 200 ya. Di sini ya equation-nya langsung kita masukkan seperti ini. Jadi dari setiap equation yang sudah dibentuk dari titik-titik ini, itu nantinya sebenarnya akan membentuk persamaan matriks sebagai berikut. Titik 1 sampai 5 dan membentuk persamaan matriks sebagai berikut. Untuk mempermudah persamaan matriks ini, untuk mengetahui T1 sampai T5 ini ya dipermudah dengan menggunakan Open Modelica ini. Nah, di sini itu didapatkan bahwa temperaturnya itu meningkat dari 100 di sini sampai ya harusnya sampai 200, tapi karena di sini nodes-nya itu dimulai dari titik west ini, tidak dari TA, maka didapatkan hasil T1-nya itu 150. Begitu juga untuk titik akhirnya, karena dia tidak dimulai dari titik di mana bidangnya itu tepat berhimpitan dengan titik yang ingin kita ketahui. Jadi hasilnya sebagai berikut. Nah, kenapa grafiknya adalah sebagai berikut? Jadi begini, di batang yang diketahui ini, dia ini diberikan heat generation tertentu. Ya. Tadi diketahui heat generation-nya itu bisa sampai 1 juta watt per meter kubik. Di sini menunjukkan bahwa dari fenomena konduksi ini, dia menghasilkan panas yang berlebih. Jadi karena satu titik dengan titik lainnya itu ditetapkan ada panas-panas tertentu, jadi di titik yang lainnya ini akan terbentuk panas yang berlebih. Jadi ini tergantung dengan thermal conductivity dari si material tersebut. Kalau misalkan heat yang dihasilkannya itu mungkin lebih kecil, mungkin temperatur yang dihasilkan tidak sampai sebesar ini, sampai kalau berdasarkan grafik ini ya sampai 258 derajat Celcius. Mungkin akan saya praktekkan, misalkan seperti ini. Ini grafiknya adalah sebagai berikut. Kalau misalkan saya bagi 100 untuk besar Q-nya, lalu akan saya simulasi ulang. Ya, ini adalah contohnya sebagai berikut. Jadi, besar untuk temperaturnya itu mungkin belum tentu sampai 200. Dan di sini dilihat hanya sampai 190. Jadi, memang di fenomena konduksi ini, ya itu mempengaruhi temperatur yang ada dari batang tersebut. Jadi tidak tentu memiliki besaran-besaran tertentu. Tapi kalau misalkan saya tingkatkan, ini misalkan saya tambahkan, ya mungkin ini bisa sampai 1 juta lebih, ini akan didapatkan hasil sebagai berikut. Jadi heat yang dihasilkan itu adalah terbentuk sebuah temperatur yang bergeser dari si titik yang sudah diketahui di awalnya tersebut. Ya, ini dikarenakan dari satu titik ke titik yang lainnya itu diasumsikan ada temperatur yang fix. Kalau misalkan di satu titik tidak diasumsikan temperatur yang fix, ya mungkin dia bisa menjadi jauh lebih besar lagi karena di titik-titik tertentu karena ada temperatur yang fix ya dia harus mengikuti temperatur itu. Jadi dia harus menurun lagi atau melepaskan atau mengeluarkan si heat tersebut. Seperti itu. Itu adalah salah satu contohnya. Kemudian yang kasus yang kedua, ini mungkin sedikit berbeda dari yang tadi. Ini baru kita masukkan mengenai permasalahan konveksi. Ya, jadi kita juga melibatkan konveksi di sini, di mana temperatur awalnya itu adalah 100 derajat Celcius. Kemudian batang ini itu di satu titik diasumsikan diinsulasi. Ya, jadi tidak ada
tidak ada perubahan kalor atau perubahan temperatur lagi, tapi dia hanya terpengaruh dari T ambient atau temperatur lingkungan, di mana temperatur lingkungan ini diasumsikan 20 derajat Celcius. Nah, di sini ini didapatkan persamaan sebagai berikut. Jadi di sini itu adalah sebenarnya juga mengalami konduksi di batangnya, tapi dikarenakan adanya konveksi, temperaturnya dia itu akan menurun lama-kelamaan karena konveksi, dan juga di sini tidak ada heat yang mempertahankan batang tersebut. Jadi berdasarkan dari persamaan tersebut, ya nantinya dia akan mengalami perubahan temperatur, tapi akan menurun karena adanya T ambient. Nah, jadi di permasalahan ini kita akan melakukan analisa yang lebih dalam lagi, yaitu permodelan matematikanya akan diubah lagi. Sebenarnya ini berdasarkan second order differentiation, ya, second order. Jadi besar hanya ini itu nanti akan diubah menjadi n kuadrat sebagai berikut. Jadi nanti dari second order differentiation akan didapatkan hasil sebagai berikut, ya, seperti ini. Nah, kemudian nantinya bentuk grafiknya tentu tidak akan linear kalau berdasarkan persamaan ini. Jadi kenapa begitu? Karena gradien temperatur yang dihasilkan karena akibat fenomena konduksi itu akan selalu berubah-ubah dikarenakan ada fenomena konveksi. Jadi sembari konduksinya itu mengecil, ditambah lagi ini tidak ada heat generation, ini akan dipengaruhi oleh konveksi yang jadi di sekitar batang tersebut. Jadi gradien itu akan selalu berubah di titik-titik tersebut. Jadi bentuknya tidak mungkin linear pada batang itu. Nah, kemudian untuk persamaannya itu kurang lebih mirip lah dengan kasus yang sebelumnya. Tapi yang membedakan di sini kita melibatkan permasalahan konveksi. Ya, oke. Jadi grafiknya itu adalah sebagai berikut. Oke, jadi ini adalah hasilnya. Di sini sebenarnya kita melakukan permodelan kembali menggunakan Open Modelica ini, dan kita memasukkan persamaan sebagai berikut. Ya, jadi di persamaan ini sama seperti sebelumnya, itu akan membentuk persamaan matriks. Ya, membentuk persamaan matriks. Nah, di sini yang membedakan adalah ya beberapa persamaan di sini akan dilakukan beberapa perubahan, ya disesuaikan dengan tabel yang sudah dijelaskan sebagai berikut. Seperti ini. Nah, tapi di sini yang membedakan, di sini tidak melibatkan besar Q-nya, ya, besar heat generation, karena memang di soal tersebut tidak diketahui heat generation-nya. Sehingga di sini kita dapatkan grafiknya itu akan terus-menerus menurun. Ya. Jadi dari matriks yang sudah ditentukan ini dipermudah dengan pembentukan grafik sebagai berikut. Jadi dikarenakan dia ini adanya konveksi dan juga di sini tidak ada konduksi, ya, di batangnya ini. Jadi gradien temperaturnya itu akan selalu berubah-ubah terus sehingga temperaturnya itu sama. Jadi temperatur antar batang dengan kondisi ambien atau kondisi lingkungan itu akan sama. Jadi ini gradiennya bisa kita lihat, ini akan selalu berubah-ubah terus. Dari titik yang satu ke titik lainnya, dia satu yang lainnya akan berubah-ubah terus karena adanya panas yang keluar atau heat loss dari si batang tersebut, ditambah lagi adanya konveksi, fenomena konveksi. Jadi konveksi ini memang ya tidak diketahui sih kecepatan atau pengaruh-pengaruh aliran yang lainnya. Tapi ya mungkin ini adalah natural convection dengan kecepatan yang sudah pasti, ya ini tidak akan membentuk kurva yang linear. Jadi kurvanya akan membentuk sebagai berikut. Ya, paling dari saya itu hanya itu saja.
Mohon maaf apabila ada yang kurang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.